Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah bisa jumpa lagi. Oke, teman-teman semua sudah standby ya, mendengar suara saya semua ya. Coba Mbak Dini ada di tempat? Ada, Pak. Siap, terima kasih. Mas Edi ada di tempat? Ada, Pak. Siap, terima kasih. Oke, saya kira ini ada di tempat semuanya ya. Teman-teman semuanya, pagi hari ini saya tidak akan terlalu lama-lama karena sessionnya bukan session materi gitu ya. Ini sessionnya hanya saya ingin menjelaskan aja terkait tugas ya. Terkait tugas yang ditugaskan ya pada teman-teman, yaitu untuk membuat postingan di Instagram gitu ya. Tugas. Jadi ini kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan terkait dengan batasan-batasan atau ruang lingkup tugas, gitu ya, supaya lebih jelas gitu saja. Oke, jadi nanti kita nggak akan lama-lama, cukup sebentar saja. Bentar saya tampilkan materi paparan tugasnya. Nganjuk, hadir nggak Nganjuk? Hadir, Bapak. Hadir. Gimana Nganjuk? Bentar. Nganjuk Ya, aman ya, Mbak? aman, Pak. Kemarin hujan. Oh iya, siap. Sebelum saya tampilkan paparan tugasnya, saya tanya beberapa teman dulu, Mbak Anita Sari dari Nganjuk. Mbak, kemarin sudah belajar tentang media sosial ya kayaknya dengan Pak Arief ya, benar nggak? Mbak Anita dari Nganjuk? Iya, Bapak. Iya, kemarin sudah belajar tentang sosial media desain ya dengan Pak Arief ya kayaknya. Oke, Bapak. Oke, sudah. Jadi sudah ada pengantarnya gitu loh ya. Jadi saya lihat materi yang hari Senin kemarin kayaknya sudah sangat kompleks ya. Secara teoritikal sudah cukup lengkap. Bagaimana strategi mendesain sosial media untuk pemerintahan dan sektor publik dan sudah diajarkan oleh expertnya gitu ya. Memang beliau Pak Arief memang di bidang branding, jadi dia paling paham bagaimana membuat sebuah konten publikasi dan lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, terkait dengan tugas ya, tugas ini saya share screen. Oke, bisa dilihat ya. Sudah muncul Pak Gada? Sudah, Pak. Oke. Oke teman-teman semuanya, ini silakan di screenshot aja atau di capture atau di foto gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan ke saya terkait dengan
materi penugasan, ya, materi penugasan di pertemuan minggu ini, yaitu membuat postingan Instagram bertema program sektor publik terbaik yang diupload di IG masing-masing. Ya, seperti itu penugasan yang diberikan kepada mentor ya dari panitia magang Merdeka Belajar. Nah, tentu saja itu saya terjemahkan ya, kita bikin sedikit penajaman-penajaman supaya teman-teman yang membuat tugas ini, menjalankan tugas ini ada gambaran gitu ya, ada gambaran. Yang pertama, teman-teman sebelum bikin nanti harus memfollow IG resminya pemerintah kota ya, karena di sana teman-teman akan mendapatkan banyak materi, banyak ide lah mungkin gitu ya di IG resminya Pemkot ya, baik namanya Pemkot Kediri maupun di Harmoni Kediri. Jadi silahkan IG 2 IG itu di follow dulu, kemudian lihat konten-kontennya di sana, informasi-informasi di sana sangat banyak sekali, barangkali itu bisa menginspirasi teman-teman atau menjadi sumber inspirasi teman-teman bikin konten yang nanti akan diposting di IG-nya masing-masing terkait Kota Kediri. Pemkot Kediri itu dijalankan oleh Dinas Kominfo, ya. Jadi kalau saya ngomong-ngomong tentang publikasi itu sebenarnya di Kota Kediri ini ada dua institusi yang melakukan publikasi secara TUSI ya. Yang pertama itu Dinas Kominfo, di situ ada bidang komunikasi publiknya. Kemudian yang kedua adalah Humas, ya, hubungan masyarakat. Nah, itu juga menjalankan publikasi, ya, publikasi dan masing-masing mengelola IG. Jadi kalau Humas itu menjalankan Harmoni Kediri, kalau Kominfo itu menjalankan Pemkot Kediri. Nah, barangkali di situ teman-teman bisa menemukan ya ide gitu ya, materi atau ide yang bisa digunakan untuk bikin konten yang akan diposting di IG-nya nanti. Yang pertama itu, yang kedua ini saya bebaskan saja ya. Saya bebaskan saja teman-teman mau bikin postingannya berupa foto atau video. Tapi yang pasti kan postingnya di Instagram, bukan di medsos yang lain sesuai dengan petunjuk dari panitia pembelajaran gitu ya. Jadi silahkan mau bikin foto, mau bikin video, itu silahkan. Dan kalau saya ngomong foto videonya ada batasannya enggak, Pak? Saya kira di Instagram sudah dibatasi ukuran videonya, jadi silahkan saja, silahkan saja. Jadi silahkan bikin postingan berupa foto atau video, bikin disertai dengan caption yang seunik mungkin, sekreatif mungkin, tapi kuncinya adalah itu harus menceritakan, menggambarkan, membuat orang berpikir bahwa itu adalah pelayanan gitu ya, pelayanan publik terbaik di Kota Kediri. Lebih baik lagi kalau teman-teman bisa menghubungkannya dengan Prodamas gitu ya. Karena ngomong-ngomong masalah sektor publik terbaik ya, sektor publik terbaik, bukankah Prodamas itu adalah juga sektor publik, begitu ya. Dan kalau dikatakan terbaik, bukankah Prodamas itu yang terbaik di Kota Kediri? Nah, begitu. Jadi kenapa kok bilang terbaik? Kalau nggak terbaik, nggak masuk ke magang Merdeka Belajar. Nah, gitu aja. Ya. Tapi tema ini memang dibikin general. Jadi kalau di silabusnya itu dibikin general, ya, program sektor publik terbaik, gitu ya, supaya teman-teman memang berani mencoba untuk melihat sektor-sektor publik yang lain, mana yang baik gitu ya. Meskipun sebenarnya Prodamas itu yang terbaik. Nah, gitu ya. Itulah kenapa program Prodamas bisa menjadi isu nasional karena dia yang terbaik begitu. Tapi silahkanlah nanti teman-teman yang berkreator ya, berkreasi ya seperti apa, tapi tema ini nggak boleh keluar bahwa yang ingin teman-teman angkat adalah potret gambaran gitu ya tentang sektor publik terbaik di Kota Kediri. Terserah pakai mau foto mau video. Saya tidak berusaha membatasi harus foto atau harus video karena teman-teman saya kira sudah mendapatkan banyak pengalaman gitu ya, banyak pengalaman dan banyak pengalaman terkait dengan pembelajaran dan mungkin teman-teman juga bisa memilah dan memilih. Saya lebih enjoy di video, saya lebih enjoy di foto gitu ya. Yang pasti kuncinya adalah
apa yang Anda bikin itu sebenarnya adalah sebuah konten publikasi kalau menurut saya. Bagaimana Anda mempublish, membranding sektor publik terbaik yang ada di Kota Kediri, yang itu juga bisa diakses oleh follower-follower Anda dan teman-teman Anda yang lain. Intinya kan begitu. Dari penjuru Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Ya, sehingga tugas yang ketiga adalah memposting foto atau video yang teman-teman telah bikin itu di feed IG masing-masing. Cuman di situ saya tambahi, tolong sertakan hashtag ya. Hashtag tuh ada di bawah itu Magang Merdeka SP. SP itu sektor publik 2021. Supaya nanti saya juga mudah mereviewnya gitu. Jadi saya tinggal masuk ke hashtag itu, teman-teman postingannya kan pasti juga masuk ke situ semuanya. Oke, kemudian yang keempat, mohon tolong ya untuk sementara untuk review ya, untuk review dan koreksi dari tugas teman-teman semuanya, akun Instagramnya tidak di private ya supaya kita bisa mengakses untuk melihatnya gitu ya. Kemudian yang kelima, ini yang harus hati-hati banget karena ini isunya adalah isu media sosial yang gampang viral gitu ya, gampang viral, gampang meledak dan lain sebagainya. Tolong ini hanya mengingatkan saja, jangan sampai ada sara dan material-material konten lain yang teman-teman pasti tahu itu baik apa buruk gitu ya, istilahnya dilarang. Itu ya yang 5. Dan yang ke-6, nah ini terkait yang ke-6 ini teman-teman, jadi informasinya dari tim magang, ini tim saya hanya menyampaikan informasi saja dari kepanitiaan Magang Merdeka yang ada di Kota Kediri. Untuk tugas kali ini, membuat konten yang akan diposting di Instagram, ini ada anunya loh, ada apa istilahnya? Apa Pak Gadang kemarin istilahnya? Sesuai informasi dari panitia ada hadiahnya, Pak. Ada hadiahnya. Itu loh teman-teman dengar ya, ada hadiahnya katanya. Jadi nanti postingan yang nanti dinilai paling kreatif, paling bagus, paling inspiratif, atau apalah nanti terserah kita ya, karena keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Seperti itu. Ada hadiahnya, gitu loh ya. Hadiahnya itu hanya satu ya Pak Gadang, benar ya Pak Gadang? Satu. Ya, kemarin punya hanya satu, pulsa OVO senilai 100.000. Nah itu loh Mas Krisna, pulsa OVO 100.000. Nah, itu ya. Pulsa OVO 100.000, satu orang tok ya, benar ya? Satu orang kemarin. Satu orang, Pak. Oke, hanya satu orang, satu orang yang nanti dipilih gitu ya. Oke, jadi nah itu info dari kepanitiaan ya, kepanitiaan Magang Merdeka seperti itu. Nah, sekarang bagaimana supaya ya kita sama-sama lah, sebenarnya ini adalah momen belajar ya. Jadi ini adalah kepentingannya untuk belajar. Kalau menurut saya ada hadiahnya itu sifatnya apa ya? Sifatnya itu hanya untuk ya supaya kita semangat gitu aja, dan hadiahnya sih ya seperti itu ya. Ada pulsa OVO katanya 100.000 untuk yang paling bagus, yang dipilih yang paling bagus, silahkan ya, silahkan saja itu menjadi salah satu inspirasi teman-teman yang lebih bagus gitu ya, dan saya support saja seperti itu. Tapi yang pasti ingat teman-teman bahwa tugas ini adalah momen Anda ya, momen Anda mengaktualisasikan apa yang sudah Anda pahami selama ini terkait Kota Kediri, dan mengaktualisasikan semua yang menurut saya materi-materi yang sudah diberikan oleh mentor. Karena mungkin baru kali ini tugas yang sifatnya dipublis.
dipublis meskipun di IG atau feed IG Anda masing-masing, tapi sifatnya kan publis, dibuka ya, kontennya dibuka dan bisa diakses oleh orang lain. Gitu ya. Kalau mungkin tugas yang lain sifatnya internal reviewer ya, internal reviewer. Jadi direview internal saja, ditampilkan di internal saja, dievaluasi oleh mentor secara internal saja dan lain sebagainya. Tapi untuk tugas kali ini Anda harus memposting foto atau video itu di feed IG. Nah, otomatis follower-follower Anda kan bisa mengakses. Apalagi tidak di private, berarti kan bisa dilihat oleh orang lain, gitu ya. Nah, sehingga ini adalah momen, menurut saya momen aja, ini momen bagaimana teman-teman bisa mengaktualisasikan pengetahuan teman-teman tentang Kota Kediri di program Magang Merdeka ini, khususnya di layanan publik, karena Prodamas itu adalah program layanan publik, ya, yang terbaik, karena sisi-sisinya Prodamas itu juga banyak, ya, teman-teman sudah tahu semuanya, saya nggak usah ulangi lagi, ya, sisi-sisi Prodamas itu luas, banyak, tinggal mana yang mau digali, yang menurut teman-teman bagus, atau semua mau digali tapi dipaket dalam satu ide, ya silahkan, itu teman-teman nanti yang akan memikirkannya. Nah, dari situ semua kan orang akan bisa melihat dan menilai. Ya. Teman-teman Anda mungkin yang awalnya enggak tahu tentang apa sih Prodamas, apa-apa enggak tahu, tiba-tiba melihat konten Anda, foto Anda, video Anda, kemudian dia berpikir, oh ternyata ada seperti itu ya, kemudian like, mengkomen, atau bahkan men-share gitu ya. Ya, itu berarti kan nanti akan seperti itu gitu ya dinamikanya. Makanya ini sama kepanitiaan magang diapresiasi lah ya, diapresiasi. Nanti yang terpilih satu orang saja akan mendapatkan paket pulsa OVO 100.000. Nah, seperti itu. Terus bentar. Nah, untuk menambah literatur ya, literatur atau menambah referensi review dari mentor ya. Teman-teman nanti akan kita minta untuk melakukan polling juga. Teman-teman akan melakukan polling. Termasuk tim saya, tim kerja saya kemarin akan saya minta untuk melakukan polling juga. Ya. Termasuk saya sendiri ya gitu ya. Jadi ini biar sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita melihat, kemudian sama-sama kita ya belajar mereview, sama-sama kita menikmati karya teman-teman kita sendiri gitu ya. Teman-teman magang khususnya. Nanti teman-teman akan ada polling. Polling ini intinya teman-teman harus memilih ya, namanya siapa, misalkan ini namanya Mbak Anissa gitu ya. Mbak Anissa melihat semua karya dari teman-temannya. Nanti Mbak Alia kan Mbak Anissa kan bisa masuk ke tag ya, hashtag Magang Merdeka SP 2021. Di situ kan semua karya teman-temannya ada ngumpul di situ ya. Nah, di situ Mbak Anissa misalkan dia melihat satu-satu semua, dilihat, oh ini miliknya si Ano, ini miliknya si Krisna, ini miliknya si Wisam, ini miliknya Mbak Anita, ini miliknya dan lain sebagainya, dilihat misalkan gitu ya. Terus kemudian tentukan satu yang menurut Mbak Anissa itu menginspirasi, kreatif, bagus, keren dan lain sebagainya. Gitu ya. Pilih salah satu. Udah, kemudian kasih komen. Ya, nanti kita bikinkan konten pollingnya, nanti biar Pak Gadang yang menyampaikan konten pollingnya seperti apa di akhir sesi saya nanti. Nah, dari situ pilih aja, saya milih yang ini gitu ya. Nah, akhirnya kan antar teman nanti Anda pilih-pilihan gitu ya. Tapi datanya tidak akan kita share, yang cukup tahu kita. Jadi teman-teman tidak akan melihat data polling itu, karena itu nanti di akhir tanggal 28 kalau nggak salah ya, tanggal 28 kita ketemu ya, kita bahas masalah hasilnya itu, kita bahas masalah mana konten-konten yang bagus, kemudian mana konten-konten yang harus
apresiasi dengan OVO 100.000 dan lain sebagainya. Nah, jadi biar ada apa ya, referensi untuk mereview karya yang teman-teman bikin, baik dari temannya sendiri maupun dari saya selaku mentor dan tim saya yang kemarin akan saya ajak juga, saya libatkan untuk ikut mereview. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, aturan mainnya. Terus ini saya punya contoh gambar ini. Saya sebenarnya nggak terlalu fokus ya harus menyampaikan gambar gitu ya. Tapi setidaknya saya hanya ingin ngasih gambaran saja lah. Mungkin dari kemarin tugas-tugas yang teman-teman bikin itu saya lihat dari Pak Edi ya, tugas-tugas itu kan rata-rata video ya. Bikin video pendek gitu ya modelnya. Tapi saya di sini ingin sekedar sharing gambar saja, sharing gambar, foto. Ya, saya di sini ingin ngomong apa? Ingin ngomong bahwa foto itu ternyata juga bisa memiliki kekuatan gitu ya, kekuatan untuk bercerita, kekuatan untuk mempengaruhi pikiran orang, kekuatan untuk membuat perubahan dan sebagainya. Ini menurut pemahaman saya ya. Menurut pemahaman saya itu foto aja sebenarnya juga bisa. Tergantung sudut pandangnya ya, tergantung sense of krisis yang ditampilkan di foto itu, seberapa tajam si pengambil foto itu menampilkan sisi-sisi emosionalnya gitu loh. Jadi makanya saya bebaskan di konten posting Anda ini, ya video boleh, ya foto boleh, karena bisa jadi memang video itu terkesan lebih dinamis karena dia bergerak kan, gambarnya bergerak, ceritanya lebih bergerak gitu ya. Tapi kalau foto kan diem sebenarnya. Tapi foto ini bisa menjadi lebih dahsyat ketika kita bisa mengemasnya dengan pas gitu. Kita bisa mengambil view yang pas gitu. Nah, dan itu sejarah dunia membuktikan sebelum ada video ya, sebelum ada video, kejuaraan yang ada di dunia ini terkait dengan fotografi itu apa? Ya foto, yang dilombakan itu foto. Buktinya ada apa? Ada piala Pulitzer. Nah, itu kan fotografi the best photograph in the world itu ya. Sebenarnya adalah apresiasi foto-foto terbaik di dunia. Jadi ini saya hanya ingin hanya sharing aja ya, barangkali memperkaya khasanah atau ide teman-teman dalam memandang sebuah visualisasi, tidak hanya video tapi foto juga gitu ya. Coba saya ingin tanya, menurut Mbak Ayu Lestari, mana Mbak Ayu Lestari? Saya sudah lama nggak ketemu. Selamat pagi Mbak. Ya, Mbak Ayu Lestari. Udah sehat ya? Udah Pak, Alhamdulillah. Teman di Jakarta kan ya? Di Jakarta ya, benar ya? Iya, rumah di Jakarta, tapi sekarang lagi di Nganjuk, Pak. Lagi di tempat saudara. Oh, lagi ke Nganjuk. Ke rumahnya Mbak Anita? Enggak, Pak. Emang ada keluarga dari ibu juga. Oh, ada keluarga di Nganjuk. Aslinya Nganjuk toh? Ibu sih Pak yang asli Nganjuk, tapi kalau aku lahirnya di Jakarta. Oh, ya wis. Ya orang Nganjuk gitu loh, Mbak. Sama Mbak, saya juga orang Nganjuk. Bapak ibu saya orang Nganjuk juga. Oh iya. Oke, Mbak Ayu coba ya. Saya ingin tahu gambaranmu. Ketika melihat dua gambar di sisi atas kiri, ya, gambar tentara dan gambar bom, itu apa yang terlintas di benak Mbak Ayu? Kasih komen. Ini kali ya, lebih ke penjagaan negara mungkin, karena ada tentara dengan bom. Kalau Mbak Ayu diminta memilih, akan memilih gambar nomor 1 atau nomor 2? Saya lebih memilih gambar nomor 1 sih Pak.
Oke, cukup Mbak Ayu. Ini masalah feeling ya, masalah perasaan. Kata nggak bisa dijelaskan gitu loh. Kenapa? Ya udah, oke, terima kasih. Coba saya tanya lagi satu orang lagi. Sama-sama dari Nganjuknya tetap Mbak Anita Sariwis. Ini juga teman Nganjuk. Mbak Anita, Iya, Bapak. ya. Kalau sampean disuruh milih, ya disuruh milih. Ya, gunakan intuisi saja, gunakan perasaan feelingnya saja, gitu ya. Gambar yang kiri bawah, bukan kiri atas. Tadi kan tentara dengan anak kecil sama bom. Sekarang gambarnya itu loh, Tom Cruise sama sama cewek itu loh. Anda akan memilih yang mana? Yang cewek, Bapak. Oke. Oke. Saya nggak tanya alasannya dulu ya. Pokoknya pilih yang mana, gitu aja ya. Oke, terima kasih. Lalu saya tanya lagi, sekarang cowok. Sekarang cowok. Mas Edi Sumarsono. Halo, Mas Edi. Nggak di tempat. Nggak di tempat. Iya, Pak. Oh, ada orangnya ternyata. Ya, ya, Mas Edi. Double device. Coba sampean perhatikan gambar di kanan sudut bawah. Ya, kanan. Ada dua gambar itu, ada dua gambar. Ya, ada dua gambar. Sampean pilih yang mana, Mas, kira-kira kalau disuruh milih dua gambar itu? Dua gambar. Yang ada perahunya apa Bawah, yang ya, ada buminya? Ini tentang sampah semua ya, Pak? Ceritanya. Iya, kayaknya tentang sampah sih, kayaknya. Ya ini gunakan intuisinya saja, gunakan feelingnya saja. Mungkin yang sebelah kanan, Pak. Oh, sebelah kanan yang bumi itu ya, yang ada buminya itu ya. Iya, mungkin itu sampahnya di luar bumi kali ya, Pak. Wah, imajinasinya luas. Biar sampahnya di luar bumi saja, jangan di bumi gitu ya ngomongnya. Oke, terima kasih. Satu lagi. Andika Rivaldi Perkasa. Itu Pak yang belum gabung. Oh, belum gabung, tinggal satu itu. Oh, ya sudah. Oke. Anu aja kalau gitu. Samuel. Mana? Mas Samuel mana? Mas Samuel Iya, Pak. Indrayanto. Hadir, Mas Pak. Samuel. Hadir enggak ini? Oh, hadir. Mas Samuel. Iya, Pak. Ya, posisi di mana sampean? Posisi lagi di kosan, Pak. Oh, di kos-kosan. Oke. Mas, sekarang coba lihat gambar yang kanan pojok atas. Iya, Pak. Ada dua gambar itu ya, kanan pojok atas. Pilih yang mana, Mas? Pilih yang kiri, Pak. Kiri. Oke, teman-teman, cukup. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, kita bisa menyimpulkan dari 4 orang yang melihat konten foto itu tadi, ya tanpa saya tanya, tanpa kita minta mereka menjelaskan kenapa Anda memilih, gitu ya. Pokoknya pilih saja, nggak perlu ada alasan, gitu ya. Nggak perlu ada alasan. Ternyata intuisi kita terkait dengan visualisasi yang dalam hal ini adalah bentuknya foto, itu cenderung melihat bahwa ada sesuatu yang lebih di situ, gitu aja. Yang mungkin ada di benak Anda itu. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa disampaikan, ada sesuatu yang mungkin terlintas tapi nggak bisa dideskripsikan dengan lebih luas. Tapi terlintas.
ya, tapi terlintas. Tapi coba deh, Mbak Ayu tadi sekarang saya tanya alasannya. Kenapa milih yang kiri gambar tentara sama anak dibandingkan yang bom? Kenapa, Mbak? Oh, karena menurut saya gambar tentara sama anak lebih ada rasa kemanusiaannya aja, Pak. Lah ya, Oh, saya lah ya itu yang nggak bisa dijelaskan, kadang itu terasa gitu aja, rasanya piye gitu tak ya. iya, Pak. Oke, berarti rasa kemanusiaan, humanismenya kelihatan, humanismenya. Kalau yang kanan itu ya keren, bom, keren itu, menghancurkan segalanya. Tapi itu sebuah mesin gitu loh. Masa disandingkan dengan humanisme seorang tentara yang dalam lingkungan peperangan dia masih sempat ngajari anak kecil. Itu foto tapi bicara. Itu kalau kamu share, kamu posting, nge-like-nya itu banyak kira-kira. Nah, misalkan kayak gitu. Kira-kira orang yang akan komen itu luar biasa banyak. Padahal itu foto, bukan video. Nah, kira-kira loh menurut saya loh ya. Kira-kira. Oke. Kemudian Mbak Anita yang di Nganjuk juga. Kenapa Mbak pilih yang cewek? Hampir sama seperti Mbak Ayu sih Pak, karena rasa kemanusiaan yang cewek tuh kayaknya kayak yang sederhana gitu Pak. Yang sederhana. Tahu nggak Mbak Anita, itu foto cewek dari mana ya? Nggak tahu Pak. Tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang Anda rasakan adalah apa tadi? Kesederhanaan. Iya Pak. Oke. Coba satu ini soalnya ada ceritanya ini. Mbak Diah Anggra ini mana? Halo Mbak Diah. Iya, Pak. Ya. Kenapa Mbak? Kira-kira menurut Anda yang cewek dipilih itu sama Mbak Anita? Mungkin karena dari raut wajahnya itu lebih emosional ya, Pak. Seperti ingin mengungkapkan sesuatu gitu. Wih, keren ya. Kalau yang Tom Cruise masa nggak ingin mengungkapkan sesuatu itu? Itu terlihat biasa saja. Mungkin. Wes, sudah cukup. Itu sudah menjawab. Jadi foto ini, wah, itu fotonya cewek itu adalah salah satu the best photograph in the world ya, yang difoto oleh seorang fotografer kenamaan dunia. Bisa dicari di internet, saya lupa namanya, David siapa gitu. Ini adalah foto seorang gadis di tengah berkecamuknya perang Palestina. Perang Afghanistan. Ya. Jadi di foto itu ini mendapatkan Pulitzer ini secara dunia mendapatkan penghargaan. Nah, hanya sebuah foto jepretan saja, satu buah foto. Dan yang disampaikan Mbak Diah Anggra tadi itu betul. Iya. Tatapan matanya itu menceritakan kepada dunia, seakan-akan ngomong, wajah ini seakan ngomong bahwa kami di Afghanistan gitu ya. Di Afghanistan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Yang sampai saat ini kan masih ada konflik-konflik di sana ya, terkait dengan hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi hanya dengan foto ini dunia itu bisa menangkap ceritanya gitu. Nggak ada yang bergerak di situ, matanya ya diam. Ya, kudungnya ya diam, sobek-sobek. Nah, ini loh. Ini foto. Foto tapi dia bisa membuat orang itu berpikir lain. Jadi tidak melulu harus video. Maka di penugasan Anda yang ini saya bebaskan aja, silakan bikin foto, silakan bikin video. Ya, pokoknya semua temanya sama terkait dengan sektor publik, terbaik di Kota Kediri. Hanya seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi itu hanya gambaran saja. Itu hanya gambaran saja terkait dengan foto. Kenapa saya memasukkan foto, biasanya video, ya tugas-tugas biasanya video. Sekarang saya bebaskan Anda boleh foto, boleh video, terserah. Nah, mungkin yang satu, yang Mas Samuel tadi, ya
gambar yang pojok kanan atas, dia milih yang kiri. Lah iyalah, yang kiri itu lebih humanisme. Enak menungsone lah, yang kanan itu hanya God saja. Itu foto Prodamas sih. Itu Prodamas foto 50%, satunya foto 100% saya ambil. Coba saya tunjukkan ke teman-teman, kira-kira malah yang mana? Milih yang mana? Milih yang ada orangnya. Mana kok kayaknya kehidupan yang sing kanan. Kalau sing kiri, satunya ada orangnya, paling nggak ada orangnya. Ada sisi kemanusiaannya, humanismenya. Oke, sedangkan yang terakhir, yang dari Mas Marsono tadi, ya ini kalau ini sama-sama isu lingkungan, isu sampah gitu ya gambarnya. Cuman yang satunya ini, yang kanan ini memang ini editan ya, editan ada dunia. Dan dia tadi bayangkannya itu keluar. Kalau sampah itu di luar bumi. Kalau yang kiri, kebanyakan orang yang pernah saya tanya gambar ini, jadi gambar-gambar ini juga pernah saya sampaikan di beberapa momen saya ngajar mahasiswa beberapa pengalaman waktu yang lalu gitu ya, ketika saya masih ngajar. Dan rata-rata memang yang dipilih itu gambar tentara dengan anak, gambar wanita Afghanistan ini, kemudian gambar perahunya, karena perahu itu ada orangnya di situ. Di situ menggambarkan betapa luar biasanya masalah sampah. Sampai ketika perahu itu dijalankan saja, bayangkan, lihat itu kanan kirinya itu kayak nggak ada celah untuk perahu itu lewat, penuh dengan sampah. Nah, itu menggambarkan sebuah krisis lingkungan yang luar biasa. Nah, begitu ya. Sedangkan kalau yang gambar yang kanan, ya, gambar yang ada buminya itu kan editan, gitu. Jadi lebih natural yang kiri, seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ruang lingkup, batasan-batasan yang teman-teman bisa ikuti untuk menjalankan atau mengerjakan tugas postingan Instagram pada minggu ini, gitu ya. Terus kemudian syarat-syarat yang lain terkait batas waktu pengumpulan dan lain sebagainya nanti akan disampaikan Pak Gadang di akhir momen pengantar saya pada pagi hari ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini sudah di screenshot ya, gambar saya ini saya tutup ya. Mas Yoga Saputra, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelaskah? Ya, izin bertanya Bapak. Mungkin tanya sedikit. Kalau untuk video, apakah ada kriteria background-nya Bapak? Gimana kalau video ada kriteria apanya? Background-nya Bapak, suara latarnya Bapak. Oh gini, sekali lagi saya bebaskan Mas Yoga, silahkan mengkreasi atau meng-create kontennya semampu Anda teman-teman semuanya, sekreatif apa silahkan. Ya, pokoknya kalau dari kita tentu saja nggak hanya saya. Jadi review dari teman-teman bikin itu kan nanti dari teman-teman Anda sendiri, juga dari tim saya, mentor, dan teman-teman saya kemarin, tim kreatif saya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Yang pasti itu tadi, silahkan berkreasilah seluas mungkin. Terserah mau dikasih backsound, mau tidak dikasih backsound. Tapi ingat, yang Anda sentuh adalah publik. Nah, isunya adalah publik, layanan publik. Bahkan sebuah foto yang tadi saya bilang aja, ya boleh-boleh saja, namanya posting. Boleh, gitu loh. Foto yang bercerita, foto yang menceritakan suatu kondisi, foto yang memiliki intuisi yang kuat untuk ketika dilihat oleh orang. Terserah juga. Jadi nggak masalah Mas juga ya. Mau dikasih backsound, mau tidak. Enggak. Karena ini saya tidak sedang kita tidak sedang belajar atau sharing tentang materi video seperti yang saya sampaikan di awal tadi dengan Pak Edi, misalkan kemarin ada video kemudian direview, ini backsound-nya cocok enggak, kita enggak sedang itu. Ini Anda sedang mengaktualisasikan apa yang sudah Anda dapatkan kemarin semuanya, intinya gitu. Pilihan ada di tangan kalian semuanya. Dah ya, kita bebas loss. Oke, cukup. Cukup Bapak, terima kasih Bapak. Oke, Mas Wisam, gimana?
Oke, terima kasih Bapak. Di sini mau nanya, kalau misalkan saya rencananya mau membuat video pendek gitu, Pak ya. Ya. Nah, kalau misalkan di sini saya menggunakan dubbingnya itu menggunakan suara orang lain gitu, Pak. Pihak ketiga itu apakah diperbolehkan atau enggak? Ya, kalau seperti itu, mungkin jawaban saya begini, ya bikin seorisinil mungkin lah, gitu loh ya. Karena ini kan karya Anda. Makanya di paparan saya itu saya tulisi di bawah itu. Mana tadi paparan saya? Itu saya tulisi ada kata-kata sertakan nama kreatornya. Oh, nama kreatornya Mas Wisam Jaya Pratama lah. Aktornya tiba wong liya kabeh lah kan ya kurang orisinil gitu. Ya sebaiknya ya semua dari Anda, sebaiknya semua dari Anda. Jadi seoptimal apa, sebagus apa, atau katakanlah sejelek apa, tapi itu karya yang bisa kita berikan itu akan lebih bagus. Menurut saya seperti itu sih, ya. Itu Mas Wisam ya. Oke, terima kasih Bapak. Sami-sami. Sudah kembali toh? Sudah nggak di Kediri kamu? Alhamdulillah sudah Pak. Iya. Oke. Ada lagi? Jelas ya. Oh ya, saya mau tanya, Mbak siapa? Mbak yang belum pernah. Mbak Aurelia, Rizkina Khawli Aurelia. Jim, Pak. Oke. Mbak Aurelia, Rizkina, Pak. mewakili teman-temanmu yang lain, ini sudah pada bikin media sosial belum yang kemarin kita tugaskan? Media sosial yang Prodamas itu nih, Pak? Ya, betul. Belum, Pak. Masih proses. Oh, masih proses. Iya. Oke. Jadi kemarin bikin medsos official Prodamasnya, official Prodamas dengan menggunakan Twitter, dengan Instagram, dan yang lain itu kemarin belum ya? Belum, masih bikin emailnya aja Pak untuk keseluruhan aku. Oke, saya kira itu nggak susah-susah amat lah teman-teman sudah. Nanti sesuaikan saja waktunya kapan itu harus di-create dan tentu saja itu akan lebih pas ketika teman-teman menunggu konten brandingnya dari mentornya atau teman-teman yang ada di grupnya branding ya. Kalau sudah siap ya silakan segera aja di-create, kemudian konten-kontennya dimasukkan ke sana. Oke, enggak masalah. Saya kira itu. Ada lagi enggak? Atau sudah cukup jelas? Nanti dilanjutkan Pak Gadang, kapan batas waktu pengumpulannya dan lain sebagainya, kapan teman-teman harus melakukan polling, ya silahkan nanti disampaikan Pak Gadang. Sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya ke teman-teman yang bagian website, grupnya website. Nah, grupnya website. Saya lihat namanya dulu, saya lupa. Mas Gadang, Pak Gadang bisa siapkan breakout habis ini? Oh ya, jadi untuk teman-teman website, ya ini saya pengen ngobrol sebentar aja, ya 15 menit, 10 menit gitu ya dengan teman-teman, tapi di breakout gitu ya, yaitu Mas Samuel Kristiawan Indrayanto, Mbak Rizky Kasari, Mbak Isnaini Sukma Rahmatika, Mas Wiryananta Ukhara, Mbak Diah Anggraini, dan Mbak Anisah Eka Rahmawati. Oke, jadi setelah nanti Pak Gadang memberikan, atau gini aja, biar sama-sama nanti saya sampaikan, enggak apa-apa Pak Gadang ya, untuk yang 6 orang ini saya sampaikan di breakout, enggak masalah ya, untuk jadwal pengumpulannya. Ya Pak. Oke, sekarang tolong dibikinkan saja, kemudian biar teman-teman ini masuk ke sana, dan saya juga akan masuk ke sana. Oke, ya. Untuk teman-teman yang lain, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak sudah
berpartisipasi di pagi hari ini yang agendanya hanya pengarahan saja, pengarahan tentang tugas saja. Terima kasih banyak ya, mohon maaf saya tak masuk ke breakout. Assalamualaikum. Sudah siap Pak breakout room-nya? Sudah diklik breakout itu Pak. Teman-teman sudah masuk Pak. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Halo pagi Pak Gadang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, pagi semua. Baik, nanti ini kan saya sampaikan beberapa teknik yang untuk polling pribadi. Nah, nanti untuk link pollingnya ini saya copy pastekan di sini ya. Nah, aturannya begini teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman memilih postingan dari teman-teman semua dan dilarang memilih dirinya sendiri. Aturannya itu. Jadi, teman-teman dilarang memilih postingannya sendiri. Nah, nanti bisa dilihat di Google Classroom untuk batasan, tetapi nanti untuk pollingnya, karena ini kan butuh proses ya, teman-teman semua butuh proses. Nah, untuk pollingnya akan saya buka baru hari Sabtu. Nah, hari Sabtu teman-teman sudah bisa untuk memulai polling. Kemudian teman-teman nanti kan setiap sudah selesai, itu di Google Classroom kan teman-teman harus menyampaikan linknya. Jangan lupa, kalau sudah selesai ke Google Classroom dan harus mengkopikan linknya sesuai instruksi di Google Classroom tersebut. Tetap batasan akhirnya sama seperti Google Classroom. Tetapi kalau teman-teman sudah selesai duluan, tidak apa-apa. Polling akan saya buka pada hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 23. Jadi tanggal 23 sudah mulai polling. Dan aturannya lagi adalah ya. Oh, Isna ini. Oh iya. Enggak ada ya, Pak. Mbak Isni Sukma Rahmatika. Sebentar saya ceknya, Pak. Tuh, kok enggak ada? Kok enggak ada Isna ini? Enggak ada ya, Pak, di sini. Ini yang ada Isna ini Nur Husna. Baik, saya lanjut, teman-teman. Oh, ini baru masuk Mbak Isna ini Sukma. Admin sebentar. Sebentar, biar saya joinkan. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Sudah. Ya, saya lanjutkan. Jadi teman-teman nanti jangan lupa ingat aturannya adalah nomor 1, tidak memilih dirinya sendiri. Jadi harus memilih postingan dari orang lain yang menurut teman-teman itu adalah postingan terbaik. Yang kedua, nanti pollingnya akan saya buka pada hari Sabtu.
hari Sabtu pukul 7. Jadi dikira kalau sudah ada teman yang selesai mengerjakan dan sudah mengirim di komen itu, di komen untuk penugasan, semuanya ini kan bisa melihat komen ya? Bisa, oke. Baik, jadi teman-teman bisa memantau jika temannya sudah menyelesaikan, berarti temannya sudah posting di Google Classroom. Jangan lupa, jangan sampai lupa posting di Google Classroom. Kalau Anda sudah selesai tapi Anda lupa, nanti takutnya tidak mendapat nilai, tidak mendapat polling dari teman Anda sendiri. Karena aturannya pollingnya tadi nomor 1, tidak boleh memilih dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini saya sampaikan link untuk pollingnya. Sudah kelihatan teman-teman untuk link pollingnya? Coba dicek di chat. Mungkin bisa di copy paste. Halo, bagaimana teman-teman? Sudah terlihat link postingannya? Sudah, Pak. Ya, silakan di copy paste. Jangan lupa untuk syarat-syaratnya tadi yang diberi Pak Aan. Nah, seperti itu aja teman-teman. Jadi sudah semua di copy silahkan di copy. Sudah ya? Oke, semua sudah. Baik, gitu aja teman-teman. Dari saya akhiri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.